Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada bab ini, Ibu akan membahas materi tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Sebelum dilanjut, seperti biasa, yang baru bergabung atau ketinggalan mata pelajaran Ibu, silahkan cek di playlist. Di sana sudah tersimpan kumpulan semua bab, nanti Ibu akan simpan linknya di atas untuk kalian pelajari. Persoalan demokrasi pada pembelajaran kali ini akan menjadi isu utama. Demokrasi merupakan persoalan saling menghargai eksistensi atau keberadaan. Rasa ingin dihargai adalah kebutuhan alamiah atau fitrahnya seorang manusia. Manusia dari kasta apapun memiliki rasa itu pastinya. Tentunya teman-teman kita di sekolah mempunyai hak untuk dihargai. Bapak dan ibu guru, orang tua, dan semua orang yang ada di sekitar kita juga mempunyai hak untuk dihargai dan dihormati, sebagaimana kita juga ingin dihargai tentunya. Ternyata persoalan menghargai dan dihargai adalah bagian penting dari misi dakwah Islam. Yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua, dan yang lebih tua diperintahkan untuk menyayangi yang muda. Begitulah maksud salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Ajaran demikian kemudian dipandang sebagai nilai-nilai demokrasi. Demokrasi memang istilah yang lahir dari dunia barat, tetapi jangan pernah lupa bahwa Islam bersikap akomodatif terhadap semua yang datang dari luar, barat atau timur. Jika nilai-nilai yang diusungnya sejalan dengan nilai-nilai Islam sendiri, maka itu berarti Islami. Tahukah kalian, menurut pandangan para pakar, pemerintah yang dipimpin Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan pemerintahan paling demokratis yang pernah ada di dunia. Dengan Piagam Madinah sebagai acuan dalam menata hubungan antar warga masyarakat, pada masa itu, semua elemen masyarakat mendapat pengakuan dan penghormatan yang setara. Banyak tokoh dunia barat tercengang dengan adanya Fakta Piagam Madinah. Salah satunya adalah Robert N. Beliau yang menulis dalam bukunya Beyond Belief pada tahun 1976, beliau menuliskan bahwa Muhammad sebenarnya telah membuat lompatan yang amat jauh ke depan. Menurut beliau, Muhammad telah melahirkan sesuatu yang baru atau konstitusi Madinah yang untuk zaman pada saat itu dan tempatnya adalah sangat modern. Tentunya masih banyak hal-hal yang lain yang patut dijadikan contoh. Selanjutnya, Ibu akan memulai membahas materi. Silakan simak baik-baik ya. Adapun kompetensi inti yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, silakan disimak terlebih dahulu. Simak juga kompetensi dasar. Adapun pilihan materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, memahami makna musyawarah dan demokrasi, kedua, surat Ali Imran ayat 159, yang ketiga, bersikap pemaaf dan demokratis dalam pergaulan dengan sesama. Sebelum dilanjut, silahkan kalian simak terlebih dahulu gambar-gambar berikut ini, kemudian diskusikan lebih lanjut terkait dengan pesan yang terkandung di dalam gambar tersebut. Memahami makna musyawarah dan demokrasi. Musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syawara, yang memiliki arti, yaitu berunding, urun rembuk, atau mengatakan dengan mengajukan sesuatu. Atau dalam arti lain, yaitu tukar pikiran atau perundingan dengan tujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan. Selama ini, demokrasi diidentikan dengan syuro dalam Islam karena adanya titik persamaan di antara keduanya, yang mana demokrasi secara bahasa terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna. Dilihat dari segi pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintahan, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Yang kedua, yaitu demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari.
Secara historis, istilah demokrasi memang berasal dari Barat, namun jika dilihat dari sisi makna, kandungan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan gejala dan cita-cita kemanusiaan secara universal atau secara umum tanpa batas agama maupun etnis. Adapun tujuan dari dilakukannya musyawarah yaitu untuk mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian membuka pintu kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai dengan persepsi setiap anggota. Yang selanjutnya, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang pertama demos, yang memiliki arti penduduk, dan kemudian kratos, yang memiliki arti kekuasaan. Dalam hal ini, demokrasi dapat diartikan kekuasaan ada di tangan rakyat. Konsep kekuasaan rakyat dalam demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep tersebut pada akhirnya telah menjadi indikator bagi perkembangan politik di suatu negara. Selanjutnya, berdasarkan KBBI, demokrasi juga memiliki arti suatu bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil yang mereka pilih. Kemudian memiliki arti suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, yang artinya, "Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal." Quran Surat Ali Imran ayat 159. Adapun kandungan dari Quran Surat Ali Imran ayat 159 yaitu yang pertama, Allah merahmati orang-orang yang bersikap lembut dan bahkan kelembutan sikap yang dimiliki oleh seorang hamba merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini khususnya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kedua, seorang yang memiliki perilaku keras dan berhati kasar akan dijauhi dan dibenci oleh orang-orang di sekelilingnya. Sebaliknya, orang yang ramah dan lembut akan disukai dan dihormati oleh orang lain. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menyatakan bahwa senyum itu ibadah, karena senyuman menunjukkan keramahan seseorang. Senyuman dapat memancarkan daya tarik tersendiri yang menimbulkan kesan positif bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada Rasulullah SAW untuk dapat memaafkan dan memohonkan ampunan kesalahan sahabatnya agar kita selalu berada dalam kedamaian hidup. Selanjutnya, lakukanlah musyawarah dalam menyelesaikan suatu urusan agar terbentuk keputusan yang adil untuk kepentingan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika kita telah bertekad dalam melakukan segala sesuatu dan telah berikhtiar secara maksimal, bertawakallah atau berserah diri kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu, adapun manusia hanya bisa berusaha. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya, begitupun sebaliknya Allah akan melaknat orang-orang yang menduakannya atau musyrik. Yang selanjutnya, perilaku yang mencerminkan kandungan surat Ali Imran ayat 159, yaitu yang pertama memberikan hak dan kebebasan berpikir kepada orang lain, yang kedua mengemukakan pendapat tentang kebenaran dan keadilan, ketiga mengadakan perkumpulan di berbagai bidang atau menegakkan kebenaran dan keadilan. Keempat, pemilihan pemimpin dilakukan secara terbuka dan demokratis. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala tentang musyawarah yaitu pada Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Quran Surat An-Nisa ayat 59.
Selanjutnya, bersikap pemaaf dan demokratis dalam pergaulan dengan sesama, yaitu terdapat di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, yang mana isinya yaitu tentang berpikir kritis. Kemudian Surat Ali Imran ayat 159, yang mana memiliki arti bersikap lembut, kemudian berlaku demokratis atau musyawarah, sebagai implementasi bagi masyarakat. Mengenai hal ini, tentunya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tidak turun serta-merta, melainkan ada asbabun nuzulnya. Seperti Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu yang menjelaskan bahwasannya setelah terjadi perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu dan Umar bin Khattab radhiyallahu untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang Badar. Namun Abu Bakar radhiyallahu berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarga mereka dan keluarga mereka yang membayar tebusan. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu berpendapat mereka sebaiknya dibunuh dan yang diperintahkan untuk membunuhnya adalah keluarga mereka. Namun pada saat itu Rasulullah SAW kesulitan dalam memutuskan. Kemudian turunlah Quran Surat Ali Imran ini, yaitu pada ayat 159 sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu, yaitu untuk dikembalikan dan ditebus oleh keluarganya. Ayat di atas menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting, seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud, sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi Rasulullah SAW tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan pemaaf dan memohonkan ampunan untuk mereka. Seandainya Rasulullah bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau juga senantiasa memberi maaf terhadap orang yang berbuat salah, serta memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Di samping itu, tentunya Rasulullah SAW juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang hal-hal yang penting, terutama dalam masalah peperangan. Oleh karena itu, kaum muslim patuh terhadap keputusan-keputusan yang diperoleh tersebut, karena merupakan keputusan mereka bersama. Selain itu, dalam ayat di atas juga tertera 3 sifat dan sikap yang secara beruntun disebut dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ibu berharap materi hari ini bisa kalian jadikan contoh dalam berbuat dan berperilaku sehari-hari. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti dalam materi yang Ibu sampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.